Gambaran Gemba Katawaku begini ya. Kenapa pada takut kerja di Gemba? Asik kok ya. Oke ya, minasang, selamat pagi ya. Dimanapun kalian berada, saya pengen menginformasikan dikit ya. Edukasi aja sih. Kalau Gemba Katawaku itu begini ya. Nah, ini Gemba Katawaku ya. Kemudian ada yang nanya nih, ini kok bang, kadang ngerjain Katawaku, kadang di pembongkaran. Itu beda cerita ya. Kita kalau pas lagi libur ya kita nyari sampingan lah ya. Tapi job utama saya di sini ya, Gemba Katawaku ini ya. Lihat. Ini besi-besi ini namanya tagging ya, pekerjaan tagging ini besi-besi ini ya. Merakit besi ini namanya tagging ya. Nah, ini surabu tagging karena ini di atas, di lantai atas sendiri ya, dak, mau di dak. Nah, ini surabu tagging. Surabu itu untuk lantai atas ya. Kalau dinding namanya KB tagging, tapi pekerjaan utama saya bukan di tagging ya, tapi di Katawaku, di panel pencetaknya ini yang warna kuning-kuning ini. Nah, ini tuh multiplex ya, kalau di Indonesia hampir seperti multiplex. Ketebalan 12 mili dari dinding sampai atap atau surabu ya. Kalau anak Katawaku maksud saya tahu ya. Oke, ini edukasi aja ya. Nah, oke, saya liatin nanti dari belakang ya. Nah, ini namanya surabu ya. Surabu itu atap gitu ya, bahasa kitanya atap. Nah, ini karena mau lanjut ke lantai berikutnya, kebetulan ini di lantai 5, lantai terakhir. Nah, ini ada undak-undakan begini ya, atau berundak gini, namanya dansa ya. Dansa fungsinya untuk apa? Fungsinya mungkin ya, di sini itu di bawah itu diinstalasi seperti listrik ya, saluran air dan lain-lainnya ya. Ini contoh ya. Contohnya sebelum dicor ya. Ini instalasi buat listrik nih, jalur listrik ini nantinya. Sono ya, nanti dicor bareng ya, dicor bareng. Jadi nanti ketika tukang listrik mau masang kabel itu tinggal masukin aja dari bawah, ngikutin jalur aja, nanti nongolnya di mana gitu ya. Ini praktis sih menurut saya ya, tapi kalau dari kos biaya itu mahal. Kenapa? Karena full besi dan full cor-coran nantinya. Cuman ini praktis, nggak ribet. Ini satu lantai dari dinding ya, dinding sampai atap ini jadi itu waktunya cuma 2 minggu ya. 2 minggu dicor jadi udah halus juga hasilnya gitu. Paling ya finishing dikit-dikit lah, lubang-lubang kecil. Kalau di Indonesia satu lantai bisa 2 bulan kali ya, sebulan atau 2 bulan gitu. Nah, ini dogu-dogunya atau tuling-tulingnya atau alat-alatnya. Ini ya. Ada impact fungsinya macam-macam ya, tergantung soketnya mau dipakai buat nyopot ini nih, namanya pikong, atau buat ngebor juga bisa ya. Nah, ini kosi bukuro. Kosi itu pinggang ya, bukuro itu dari fukuro. Ini juga berat nih. Ada palu ya, soket, linggis. Raceto apa racet? Apa bahasa Indonesianya ya? Ada gergaji tangan. Terus ada pemutar sepa itu besi as dan lain-lain ya. Terus ini marunoko atau mesin gergaji ya, gerinda ya, dan macam-macam ya. Ini gambaran Gemba Katawaku begini ya. Kenapa pada takut kerja di Gemba? Asik kok ya, nggak monoton kerjanya. Kalau menurut saya sih nggak begitu bahaya sih ya.
saya bilang tidak begitu bahaya ya. Tetap resikonya ada, namanya kerja mah. Di pabrik juga yang dalam gedung resiko tetap ada ya. Kalau ini namanya Toby nih, job Toby masang ini nih. Masang scaffolding nih, Toby ya. Scaffolder. Nah, ini beda perusahaan lagi yang masang scaffolding ya. Scaffolding berdiri, kita kata Waku buat ya, masang, ngerakit. Kemudian tacking, ngerakit juga ya. Oke, mungkin nanti kapan-kapan saya spill ya ketika pengerjaan tacking dan scaffolding kalau ketemu ya, karena jarang ketemu ya. Kalau pengerjaan pas perakitan tacking kita biasanya libur atau pindah ke Okiba atau Soko ya, makanya saya kadang kalau libur ya nyari sampingan lah ya. Masa ya libur, kan makannya juga lanjut nggak libur. Oke, itu aja ya review hari ini dari saya seputaran Gemba Katawaku. Jadi teman-teman yang dari Indonesia yang belum berangkat, kalau dapat job di Gemba Katawaku jangan takut ya, nggak begitu mengerikan kok lah. Kita kan juga berdiri di sini ya, berdiri di atap. Tapi kan sekitarnya ada tutupnya nih ya, sekitarnya ada tutup begini, jadi aman kok. Ya paling resikonya kalau musim dingin ya, karena kerjaan di luar ya dingin. Kalau turun salju juga dingin gitu ya, besi berasa seperti es. Dan kalau musim panas juga besi berasa seperti bara gitu ya. Nggak gitu amat sih, masih enjoy lah, masih enak. Oke. Thank you ya yang udah selalu nyimak. Arigatou gozaimashita.